Selamat siang Bu Desi. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan laporan proyek database sistem kredit kendaraan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rizwan, lalu Farel, Alvin, dan juga Nabil. Oke, jadi untuk identifikasi entity type, kita memiliki total 7, 3, 4, 5, 6, 7 entity, yaitu yang pertama ada motorcycle, staff, dealer, customer, dan transaction, branch, dan juga kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farel. Di relationship type kita mempunyai ada 6, ada customer, transaction, staff, kredit, dan dealer. Multiplicity-nya ada one to many, one to one. Relation-nya memiliki mengarah, not, work, on, and provide. Berikut adalah bagan yang sudah kita buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin. Oke, untuk step selanjutnya, kita bakal identify and associate attribute with entity or relationship. Yang pertama, motorcycle, ada motorcycle ID, motorcycle name, motorcycle type, price, sama FIN. Terus ada staff, staff ID, staff name, staff address, dan selanjutnya ada dealer, dealer ID, dealer name, location address, contact, number, email, address. Customer, customer ID, customer name, address, city, date of birth, age, contact number, email address. Yang kelima ada transaction, transaction ID, transaction date, due date, sisa. Yang keenam branch, branch ID, branch name, branch address, city. Dan yang ketujuh credit, credit ID, loan credit, down payment, sama installments. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Step selanjutnya adalah determinan atribut domain. Di domain ini adalah ada motorcycle, staff, dealer, customer, transaction, branch, dan juga kredit. Lanjutkan oleh Iwan. Oke, baik. Jadi di selanjutnya ada determinant candidate, primary, and alternate key attribute. Di sini kita menyesuaikan dengan bagan ERD yang awal kita bikin. Bedanya di sini kita hanya menambahkan primary key di setiap entity-nya. Di sini ada motorcycle, candidate key-nya motorcycle ID, primary key-nya motorcycle ID. Ada juga staff, candidate key-nya staff ID, email, primary key-nya staff ID. Yang ketiga ada dealer, candidate key-nya ada dealer ID, email address, primary key-nya ada dealer ID. Customer, candidate key-nya customer ID, email address, primary key-nya customer ID. Dan yang kelima transaction, candidate key-nya transaction number, primary key-nya transaction ID. Dan keenam ada branch, candidate key-nya ada branch ID, primary key-nya branch ID. Dan yang ketujuh candidate key-nya ada credit ID, primary key-nya credit ID. Oke, baiknya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farel. Rel? Strong entity type ada motorcycle, motorcycle ID, motorcycle name, motorcycle type, price, and PIN. Primary key ada motorcycle ID. Staff ada staff ID, staff name, staff address, age, contact number, email, position, date of joining, date of birth. Primary key-nya adalah staff ID. Customer ada customer ID, customer name, address, city, date of birth, age, contact number, email address. Primary key-nya adalah customer ID. Transaction ada transaction number, transaction date, due date, dan sisa. Primary key-nya adalah transaction number. Branch ID ada branch ID, branch name, branch address, city, primary key, and branch. Primary key-nya adalah branch ID. Credit ID ada long credit, down payment, installment. Primary key-nya adalah credit ID. Weak entity type.
ada dealer, yaitu dealer name, location atau address, contact number, email address, primary key-nya adalah dealer ID. One to many, binary relationship type S. Motorcycle provide dealer. Motorcycle ada motorcycle name, motorcycle type, price, PIN, primary key-nya adalah motorcycle ID. Dealer ada dealer name, location, contact number, email address, primary key-nya adalah dealer ID. Staff, work branch. Staff, ada staff ID, staff name, staff address, edge, contact number, email, position, date of joining, date of birth. Primary key-nya adalah staff ID. Branch ID, ada branch ID, branch name, branch address, city, primary key-nya adalah branch ID. Dealer ada di tipe relasi superclass atau subclass, ada dealer, dealer ID, nomor dealer, subclass-nya dealer ID, subclass-nya adalah first name and last name. Kemudian ada customer, yaitu customer ID, customer name, address, date of birth, age, contact number, email address, superclass-nya adalah super customer name and address, subclass-nya adalah first name, last name, street, city, postcode. Customer on transaction. Ada customer yang tadi saya sudah sebutkan, primary key-nya adalah customer ID, transaction, primary key-nya adalah transaction number. Kemudian transaction reverse credit. Ada transaction yang primary key-nya transaction number, ada credit yang primary key-nya credit ID. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabil. Ya, step selanjutnya adalah validate the relation using normalization. Pertama, first normal form. Setiap kolom harus memiliki nilai atomik. Semua nilai dalam kolom harus dari domain yang sama. Contoh, tabel motorcycle ID memiliki atomik yang unik. Motorcycle name, motorcycle type, dan price juga memiliki nilai otomatik. 2NF, second normal form. Untuk memenuhi 2NF, tabel harus berada dalam satu NF dan setiap non-key kolom harus sepenuhnya tergantung pada seluruh kunci kandidat. Untuk mendapatkan tabel dalam bentuk 2NF, perlu memastikan bahwa tidak ada ketergantungan parsial dari kolom non-kunci terhadap kunci utama. Transaction date, due date, dan sisa transaction ID adalah kunci utama. Jika due date dan sisa bergantung sepenuhnya pada transaction ID, maka tabel tersebut sudah memenuhi 2NF. Yang ketiga, third normal form. Tabel berada dalam third NF jika sudah dalam bentuk 2NF dan tidak dapat ketergantungan transitif dalam kolom kunci terhadap kunci ini, berarti setiap kolom non kunci harus bergantung pada kunci utama secara langsung, bukan melalui ketergantungan dalam kolom non kunci lainnya. Contoh untuk tabel transaction, jika misalnya due date juga tergantung pada kolom lain selain kunci utama, maka mungkin diperlukan normalisasi lebih lanjut untuk memisahkan dependensi ini untuk memastikan tabel tersebut memenuhi 3NF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin. Untuk step 2.3-nya, validate relation against user transactions. Dari customer on transaction itu A, terus lanjut transaction reverse credit itu B, terus yang transaction not staff itu C, selanjutnya ada ke staff itu D, terus yang 2.4-nya check integrity constraints, sudah memenuhi semua syarat dari atribut mengandung nilai valid dan tidak full, sudah menentukan domain constraint, sudah ditentukan multiplicity-nya, sudah menetapkan entity integrity-nya, sudah menetapkan referential integrity, dan sudah menetapkan general constraint. Terima kasih. Oke, berikut adalah SQL yang sudah kami buat dan beberapa tabel yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama.